kala, dukun memang terbilang sakti. Apa yang dilakukan dan informasi-informasinya jarang terjadi kekeliruan. Ini disebabkan karena para dukun bisa mendapatkan informasi dari langit melalui para jin. Karena para jin sendiri mampu menembus langit dan mendengarkan berita-beritanya. Namun, sejak Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, pintu langit tertutup bagi bangsa jin. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Sejak itu pula, para dukun tak lagi bisa mendapatkan informasi akurat dari langit. Praktek perdukunan yang kini masih saja merajalela, sejatinya merupakan praktek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan merusak keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan bertanya sesuatu, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Beberapa ciri praktek dukun antara lain suka menanyakan nama pasien, tanggal lahir atau nama orang tua pasien. Yang kedua, mengambil bekas pakaian yang dipakai oleh pasien, meminta binatang tertentu untuk disembelih, dan kadang melumurkannya pada bagian yang sakit. Menuliskan mantra-mantra yang tidak jelas dan bukan berasal dari Al-Quran, atau memerintahkan pasien untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Khazanah Trans 7 yang dicintai oleh Allah? Insya Allah kabar baik ya. Alhamdulillah, hari ini kami di Pantai Ancol ingin membawakan sebuah dalil yang sangat spesial. Beberapa episode lalu kami selalu mengatakan jangan berbuat syirik, bertauhid kepada Allah. Karena memang itu adalah hak Allah untuk disembah dan hak Rasulullah untuk diikuti. Ya, itu hak pertama. Hak dalam ibadah adalah menyembah Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Apa hak yang ada di bawahnya persis? Allah menjelaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh telah kami wajibkan bagi kalian untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Setelah itu wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Dalam episode ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kisahnya seorang teman, seorang muslim yang beliau sempat terjerumus ke dalam dunia kesyirikan. Waktu berobat pun diantar terus oleh ibunya. Ya, sampai akhirnya Allah menunjukkan kepada ruqyah syariah dan akhirnya tergerak untuk bertobat kepada Allah dan bertekad kuat untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, untuk bertobat kepada orang tuanya. Semoga Allah menerima tobat beliau, tobat kita semua, dan semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari episode ini. Dan nanti di akhir acara saya akan memimpin ruqyah interaktif bersama Anda di rumah. Ya, kita semua meruqyah. Saya meruqyah, Anda meruqyah. Siapkan Al-Quran, buka surat As-Saffat ayat 1-10. Mudah-mudahan Anda sudah hafal. Namun bila Anda belum hafal atau Anda tidak dekat dengan Quran Anda, cukup dengarkan baik-baik dan ikuti gerakan ruqyah massal, ya ruqyah mandiri interaktif dari rumah. Semoga Allah memberikan kesembuhan buat kita semua. Barakallahu fikum.
Salah seorang pasien bernama Imam ini telah 10 tahun lebih merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian perut dan tangan sebelah kiri. Sakitnya ini mulai ia rasakan sejak usianya menginjak 23 tahun. Berbagai cara untuk mengobati dirinya dilakukan, namun tetap tak membuahkan hasil. Imam memutuskan untuk berobat pada dukun atau yang sering disebut dengan orang pintar. Awalnya dulu itu sakit, terus di rumah sakit kan nggak sembuh-sembuh tuh. Dicek lab juga pernah, di ronsen udah 2 kali, tapi kan hasilnya bagus. Kemudian berobat ke orang pintar. Terus dimandiin air kembang namanya, air kembang, terus ya baca amalan, birid gitu, keterusan gitu. Sempat mendapat kesembuhan, Imam justru terjerumus lebih jauh dalam lingkaran kesyirikan. Ia mempelajari berbagai ilmu hitam dari tanah kelahirannya di Banten hingga ke Jawa Tengah. Akhirnya, justru semakin banyak penyakit yang dirasakan dalam tubuh Imam. Kalau sakitnya tuh yang terasa tuh di perut sama pernapasan. Jadi pengen pegangin terus seperti ini. Kadang enak, jadi makan tuh ya susah. Apa yang dirasakan sebelum begas kan? Perut ya, gerak-gerak ya. Tangan gerak-gerak. Was-was. Ya, lepas ya, ridoi semua. Kosong. Gak fokus. Ngamuk nggak? Dulu pernah kesurupan, sering ya, ngamuk ya. Sekarang enggak ya? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca salawat yang lengkap, salawat Ibrahimiyah, seperti waktu tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tangan laki-laki ini mulai bergetar ketika peruqyah mulai membacakan sholawat. Semua keluar, bawa pasukan yang lain keluar, tarik keluar semua. Getaran ini pertanda jin yang berada di tangan kiri Imam mulai merasakan panas. Tak hanya satu jin yang berada di tubuh Imam, ruqyah terus berlanjut untuk mengusir seluruh jin yang masih tersisa. Siapa jin yang ada di sini? Siapa jin yang ada di sini namanya? Ifrit. Kamu bohong ya? Kamu jin Ifrit. Ngapain di sini terus? Jolim. Kenapa belum mau keluar? Teresep. Kenapa? Teresep kenapa? Di bapaknya kan udah. Oh, dia anak ini kan nggak keluar bapaknya. Kenapa kau jadi marah sama bapaknya? Sama anak ini? Ruqyah tidak hanya mengobati orang yang terkena sihir atau gangguan jin. Lebih jauh, misi dakwah terasa kental dalam proses ini. Karena bangsa jin yang juga memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan ajaran agama juga perlu mendapat seruan dakwah. Jika mereka termasuk jin kafir, peruqyah akan mengajaknya masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kedua tangan imam melakukan gerakan seolah menarik-narik sesuatu yang panjang dari dalam mulutnya. Iya, nggak tahu tadi waktu suruh itu, kok tangan tuh kayaknya narik yang dari dalam. Nggak tahu. Nggak tahu yang ditarik apa. Saya buka sendiri terus narik aja gitu. Refleks. Proses ruqyah sebaiknya dilakukan ketika badan pasien dalam kondisi yang baik.
Ketika kondisi fisik mulai lelah dan menurun, proses ruqyah sementara dihentikan dan dilanjutkan setelah kembali membaik. Nampaknya ini Mas imamnya kurang fit, ya. Kalau kurang fit memang sebaiknya di stop dulu. Jangan dipaksa. Karena untuk berjuang mengeluarkan jin-jin itu bagi orang yang kena sihirnya itu butuh energi besar, ya. Dan nampaknya ini butuh waktu lagi untuk meruqyahnya. Jangan menyerah ya Mas Imam. Ada lebih baik kita coba ruqyah di pantai ya. Pada ruqyah berikutnya, imam dibawa ke pantai. Menurut hadis, di lautan sesungguhnya terdapat kerajaan iblis. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Namun demikian, atas kehendak Allah Azza wa Jalla, ada jin-jin yang justru takut terhadap lautan. Begitu mendekati air laut, perut dan tangan kiri imam kembali bergetar hebat. Ya, saya mau bicara sama jin yang ada di sini. Aina matakunu yati bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Salah satu pimpinannya bicara sama saya sekarang. Bismillah, bicara sama saya. Ya. Kamu jin dari mana? Ibrit. Ibrit. Dari daerah mana? Banten. Banten. Ya. Ada berapa pasukan kamu di sini? Ribuan. Ribuan. Kenapa kamu masuk sini? Zolim. Zolim. Jin dari salah satu tempat imam mencari ilmu nampaknya masih berada di dalam tubuhnya. Saat peruqyah memerintahkan jin ini untuk memeluk Islam dan meninggalkan tubuh imam, kembali tangan imam menarik-narik sesuatu keluar dari mulutnya. Jin yang berada dalam tubuh bisa berasal dari kiriman orang yang dengki. Ada juga yang sengaja mengundangnya dalam tubuh, seperti yang dilakukan para dukun. Dari waktu itu sih pernah kemasukan tuh kan, sering kemasukan, terus sadar sendiri, terus bisa keluar suara macan. Banyak tuh bangga kalau dulu kayak gitu tuh. Sekarang nggak mau lagi. Peruqyah kemudian membaca surat lain dari Al-Quran. Kali ini surat As-Saffat. Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. Surat ini berkenaan dengan sumpah Allah untuk menurunkan para malaikatnya. Allah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan menjaganya dari setan yang durhaka. Tiba-tiba, jin yang mengaku muslim berbicara melalui tubuh imam. Keluar semua, keluar. Ya, semuanya keluar ya. Tolong keluar semua, bismillah. Allah. Dengan bantuan dua rekannya, peruqyah menarik-narik kedua tangan imam. Tarik berkali-kali. Bismillah Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala, tangan kiri imam yang semula kaku, kini mulai bisa digerakkan. Tadi ini enggak. Sahabat Khazanah Ruqyah nggak usah bingung. Alhamdulillah di Khazanah sering akan dilakukan tutorial Ruqyah mandiri. Pantengin terus Khazanah setiap hari, khususnya Khazanah Ruqyah. Ya, nanti belajar Ruqyah mandiri seperti Mas Imam. Udah bisa ya Ruqyah mandiri ya? Alhamdulillah, dikit-sedikit. Baru sekali pertemuan dia bisa Ruqyah, karena Ruqyah itu mudah. Ya, kita hidupkan sunnah, semoga Allah berikan keberkahan. Iya, ya. Selama ini kan saya sakit tuh kan, yang ngurusin kan ibu. Ya dia kan, saya kan banyak pesan ibu. Kemana-mana ibu yang itu kan yang ikutin saya. Ya, jadi saya juga kan banyak dosa, sering melawan sama ibu gitu kan. Di rumah kan seringnya sama ibu. Jadi ya, ketika saya sadar itu kok rasanya saya tuh banyak banget dosa sama ibu. Gitu. Langsung pengen langsung mau minta maaf sama ibu. Berbakti kepada orang tua wajib hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menjelaskan
Apabila orang tua ikut berperan dalam menyekutukan Allah, hendaknya kita sebagai anak tidaklah mengikutinya, namun tetap berbakti kepadanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dok, minta maaf sama ibu. Ya, ibu maafin ya, Bu ya? Iya. Saya maafin ya. Ibu doa kepada Allah agar anaknya diterima tobatnya. Ya Allah, terimalah tobat anak saya. Terimalah tobat anak saya. Sembuh kamu ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah wudhu ya? Sudah wudhu, sudah ada plastik. Kalau ada muntah, udah ada tisu buat ngelap kalau misalnya muntah. Kita mulai ruqyah interaktif dari rumah dan bersama kami di sini menggunakan membacakan ayat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Gerakannya seperti yang kemarin. Tempelkan kedua telapak tangan Anda pada bagian tubuh Anda yang tidak nyaman. Yang di kepala tempelkan di kepala. Ya, seperti itu. Yang di leher tempelkan di leher, yang di dada, yang di perut di perut. Ya, silakan. Kalau saya contohkan di sebagian di perut dan sebagian di dada. Yang kanan saya taruh di sini, yang kiri di sini. Ya. Kemudian gosok-gosok sambil niat mengusir seluruh gangguan sihir dan gangguan jin yang ada pada tubuh kita semua. Dengan izin Allah, Allah sembuhkan kita semua. Allah sembuhkan Anda semua yang di rumah sana. Siap? Dengarkan saya, kalau Anda nggak mau baca Quran, artinya mau mendengarkan aja boleh. Dengarkan baik-baik sambil digosok. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum azabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atbahu shihabun sakib. Tiupkan ke dada dan perutnya atau ke bagian tubuh yang Anda ada gangguannya. Tiup lagi dengan niat mengusir. Tiup dengan niat makin panas. Tiup terus. Niat mengusir. Makin panas. Dan cengkeram di bagian yang tidak nyaman tadi, cengkeram. Tarik keluar. Bismillah. Allahu Akbar. Tarik keluar. Dorong keluar. Muntahkan. Sekali lagi. Tiup. Cengkeram. Tarik keluar. Allahu Akbar. Sekali lagi, tiup, cengkeram, tarik keluar. Ya, kita lakukan lagi. Misalnya di kepala ya. Siap. Niat mengumpulkan sihir-sihirnya dan mengusir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukzafuna min kulli janib duhuran wa
ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tiup tangan, tarik yang ada di kepala, tarik. Bismillah, Allahu Akbar. Muntahkan, lagi, Allahu Akbar. Lagi, Allahu Akbar. Ya, sekarang misalnya ada di tangan. Misalnya ada di tangan kiri lah. Ya, baca lagi as-Saffat sambil niat ngeluarin. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukzafuna min kulli janib duhuran wa lahum azabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun sakib. Anda bisa mengulang-ulang di rumah dengan panduan yang tadi saya berikan. Boleh di sini kalau memang banyak gangguan terasa di dada dan perut. Boleh di kepala kalau memang gangguannya banyak di kepala. Dan boleh di tangan, di kaki, dimanapun bagian tubuh Anda. Pegang di sana, gosok-gosok di sana. Bacain di antaranya surat As-Saffat ayat 1-10. Tiup dan kemudian tarik keluar. Semoga Allah menyembuhkan kita semua, menjaga Anda dan keluarga, menjaga kita semua. Dan semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang berkah. Semuanya menjadi ahlu tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian sahabat Hasanah Ruqyah yang dirahmati oleh Allah. Anda bisa melakukannya diulang-ulang di rumah, di waktu-waktu misalnya setelah sholat, atau kapanpun Anda punya waktu. Ya, tapi saran saya, kuatkan tauhid, bersihkan tauhid, bersihkan jiwa dari segala bentuk penyakit hatinya, sampah-sampah energi, emosi negatif, buang semua. Dan lakukan ruqyah syariah secara rutin sampai Anda sembuh, sampai Allah menurunkan pertolongan. Jangan merasa lemah, jangan merasa takut, jangan bilang kapan sembuhnya. Cukup mendekat kepada Allah, bersihin diri, tobat, dan lakukan ruqyah syariah. Semoga Allah memberkahi negeri ini, semuanya menjadi ahlu tauhid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, Allah Ta'ala telah menjamin bahwa seluruh penyakit yang menimpa hambanya pastilah ada penyembuhnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadits riwayat Bukhari. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan dalam episode kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengkaruniakan nikmat berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjadi hambanya yang bersih tauhidnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.